warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada siang hari ini kita ketemu tokoh-tokoh dari Jawa Barat, tokoh-tokoh Sunda ya. Kami kemarin tuh mengadakan polling calon gubernur yang kira-kira bisa diterima oleh rakyat Jawa Barat. Ternyata dalam satu hari itu sudah ada sekitar 500, mungkin kalau sore ini atau siang hari ini sudah 600-an responden. Nah, dari hasil itu ada yang mengagetkan, mengejutkan ya buat saya tuh. Pertama, kenapa Ridwan Kamil dan UU sebagai gubernur dan wakil gubernur justru nggak sampai 5 besar gitu pilihan rakyat. Ada apa nih kira-kira nih? Kemudian Ibu Neti Herawati yang istrinya mantan gubernur akhir justru mendapatkan poin yang besar sekali. Ya, yang kedua disusul oleh Kiai Cecep Halim, Kiai yang karismatik dan kalem, jarang ada suaranya, tapi justru mendapat hati di masyarakat gitu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi kalau dari tentara itu Maijen Iwan Suranjana ya, mantan Pangdam, ya itu wajar lah karena mantan Pangdam. Dan yang ketiga tuh justru Kang Rizal Fadila yang tukang nulis, tukang kritik tuh ya. Apa artinya masyarakat kita tuh mempercayai Kang Rizal karena dia suka ngeritik, mudah-mudahan nanti amanah gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Kiai Kohar, itu 5 besar tapi yang paling bawah nih. Itu juga salah satu tokoh dari persaudaraan 212 yang banyak kita kenal di mana-mana, tapi dia di bawah. Kira-kira menurut pendapat Kang Dindin Maulani ini, advokat kita, gimana? Saya sebetulnya melihat hal ini nggak terlalu aneh atau terkejut ya. Masalahnya begini, misalnya tadi satu soal RK dan UU ya tidak masuk di posisi yang cukup signifikan ya. Mungkin khususnya RK ya. RK ini menjadi tanda tanya buat masyarakat. Ketika Golkar tidak menjelaskan untuk menarik RK itu akan di posisi mana, itu masalahnya. Karena kenapa ini menjadi penting ya, ketika Golkar mau menarik RK dan RK mau masuk, Golkar itu penting. Ini dalam tahun atau bulan politik ini kaitannya nanti dengan jabatan. Nah, apakah Golkar mau memposisikan RK di gubernur kembali, atau bahkan nanti diposisikan itu minimal menteri, atau diajukan sebagai capres cawapres. Nah, ketidakjelasan ini bagi masyarakat pada umumnya itu menjadi bingung, ya kan? Nah, jangan-jangan masyarakat berpikir RK sih nggak mungkin turun lagi di provinsi gitu. Karena sudah kalau ditarik satu partai yang cukup besar, mestinya ada kepentingan partai untuk lebih besar lagi, yaitu lebih daripada gubernur. Berpikirnya seperti itu. Tingkat nasional ya. Ya, ketika nasional, soal nanti menjadi apa ya itu urusan Golkar. Ini barangkali dampak dari ketidakjelasan dari Golkar menarik kepentingan posisi Ridwan Kamil. Karena bagaimanapun ya kepentingannya Golkar menarik RK itu bukan kepentingan politis. Nah, kalau kan wakilnya juga sama. Ya, kalau saya pikir kalau wakil kan tidak signifikan untuk bisa dimunculkan ini belum kelihatan kalau Kang UU ya. Saya kira begitu. Kalau Bu Neti barangkali cukup basis Bu Neti dengan background partai kesejahteraan PKS lah ini. Itu kan basisnya di Jawa Barat cukup kuat ya. Jadi kalau dia muncul itu bisa sangat kemungkinan, satu karena partainya, kedua ya barangkali yang namanya ibu-ibu ya berharap banyak juga, kenapa sih tidak sekali-sekali misalnya Jawa Barat dipegang
ibu-ibu. Walaupun kan ini bukan sejarah politik ya. Kalau ini terjadi, ini menurut pendapat saya ini baru yang dikatakan ini baru pertama kali di Jawa Barat ya. Jawa Barat ini sebetulnya dulu belum mau terima ya yang namanya ibu-ibu menjadi pemimpin. Itu dari sejarah politiknya itu. Tapi ya dengan polling tadi ya jangan-jangan mungkin sekarang sudah lain lagi berbeda. Oh iya. Ya, kalau ini teman saya Pak Rizal Fadila. Jadi bagaimanapun juga yang namanya public figure dalam pengertian ini cukup luas. Kalau orang memang ingin jadi politisi, pemimpin, bagaimanapun juga mesti dikenal. Jadi kenal orang banyak itu adalah menjadi poin yang sangat penting. Pak Rizal Fadila adalah salah satu orang yang cukup dikenal sekarang karena tulisan-tulisannya. Gitu. Saya belum melihat pada bobot tulisannya, tapi pada ketika orang dikenal banyak, sering namanya muncul, nah otomatically di dalam pikirannya, wah ini orang sudah dikenal nih, tahu lah backgroundnya siapa di mana. Bahwa soal pemikirannya berbeda kan juga banyak orang yang mungkin bertentangan dengan Pak Rizal dari segi pemikiran. Kalau saya melihatnya bukan dari bobot tulisannya dulu. Kalau untuk urusan politik praktis itu bukan itu. Politik pasti berbelah kan. Ada yang tidak suka dengan Pak Rizal karena tulisannya dan tidak. Masyarakat itu terpecah. Tapi karena dia sering tampil, menurut saya ini bagian penting untuk itu. Kalau Pak Iwan saya pikir ya banyaklah masyarakat yang masih tahu. Karena beliau itu mantan PAN dan Siliwangi orangnya kalem, ya kan? Jadi bahkan beliau kan dulu juga sudah dikenal karena pernah mencalonkan sebagai gubernur. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali ya. Tapi ada tadi kata-kata dari Kang Didi bilang bahwa unsur Kang Rizal ini karena dikenal lewat tulisan-tulisan. Ada juga di sana, misalnya Desi Ratnasari, Ketua DPD PAN di Jawa Barat. Wah, itu mah di seluruh Indonesia juga kenal sama Desi ya. Tapi justru dia di bawah juga gitu ya. Kemudian ada lagi yang dikenal, Iwan Bule. Siapa yang nggak tahu Iwan Bule yang dulu waktu dari Pangdam Jaya dulu berhadapan dengan demonstran ya, pakai ini terus jadi ketua PSSI itu pun nggak dapat suara loh. Mungkin Kang Mehmet bisa Saya kembali kepada pertanyaan awal tadi. Ini tahun politik sudah masuk. Kalau Pak Rizal Fadilah itu jelas, beliau itu aktivis Muhammadiyah juga, ya. Jadi menambah argumentasi dari Pak Dindin karena dia memang punya basic masa, ya Muhammadiyah. Di samping popularitas dia, ya, yang sudah mungkin mulai melebar. Ridwan Kamil sepertinya masyarakat sudah melihat, ya, sudah mempunyai kesan. Ridwan Kamil ini dengan jadi ditarik ke DPP Golkar karena dia memang diorientasikan atau bahkan dia sendiri berorientasi untuk tidak lagi ke Jawa Barat. Jadi orang berpikir ngapain? Kalau memang tidak dikenal, ya, dalam arti kata bahwa selama aktivitas Ridwan Kamil sebagai gubernur dan sebagai wakil gubernur, ya, wakil gubernur ini kan jarang diekspos, ya. Paling diekspos itu hanya karena dia hadir di dalam lingkungannya sendiri yang sangat terbatas, bukan terbatas, yang sangat terbatas, gitu. Nah, kalau yang namanya Ibu Neti Herawati, ya, ini mungkin juga kejenuhan masyarakat dengan gubernur-gubernur yang sudah sebelumnya, ya. Mereka melihat tidak mustahil mereka tidak melihat prestasi mereka gitu secara signifikan untuk masyarakat Jawa Barat. Bisa saja Susugana
Sugan Pak AWW mah. Tapi yang lebih jelas bahwa Neti Herawati itu juga punya basis partai PKS. Nah ini saya kira sangat wajar gitu, sangat wajar. Nah, kalau Iwan Bule dan dan Desi Ratnasari, meskipun kalau Desi Ratnasari itu sangat populer sebagai bintang film, tapi itu dulu, sekarang kan udah enggak lagi. Dia nggak pernah muncul lagi dalam event-event yang sifatnya promotif, ya. Iwan Bule juga sama sebagai ketua PSSI, nggak terlalu muncul, ya. Bahwa dia orang Jawa Barat, ya, dua-duanya orang Jawa Barat, ya. Dan secara keseluruhan lagi diantaranya juga bahwa mungkin polling yang Bapak lakukan itu, ya, simpatisannya, mitra pesertanya itu masih sangat terbatas juga. Saya kira itu kalau Ya, alhamdulillah. Dari ini kan kalau Bu Neti ada basis PKS-nya. Memang dia anggota dari PKS, ya. Nah sekarang Kiai Cecep Halim sama Kiai Kohar ini ulama nih, masuk Ya. ilmu besar juga. Termasuk Kang Rizal. Kang Rizal juga termasuk jajaran ulama juga itu. Jadi ada 3 ulama dan semuanya non partai. Cuma satu yang masuk partai itu dari 5 besar hanya Bu Neti, yang lainnya itu non partai semua. Di dalam Ya, kalau Kiai Cecep, jangan lupa beliau itu putranya Kiai Musadad. Ya, ya, Kiai Musadad dari Garut. Jadi kalau orang Garut yang seusia beliau itu pasti tahu, oh dia mah putranya Kiai Musadad. Gitu. Oh, Gitu ya. Jadi Pak Dinin orang Garut lah ya. Jadi beliau juga mungkin bisa memahami persoalan hal ini gitu, bukan persoalan ya, maaf. Jadi emosi Garutnya keluar tuh, mungkin ya, mungkin. Nah, di samping dia juga kan dosen, ya, dosen. Pesantrennya memang ada, ya, gitu. Kalau Kiai Kohar, saya kira sama sekali beliau jarang muncul. Di Bandung itu jarang, ya. Beliau hanya muncul, kemudian dan tiba-tiba aja kan, langsung dia jadi ketua PA 212. Iya. Saya kira itu kalau menurut saya, atau Pak Dini. Saya lihat ya ini memang ada yang menarik justru dari yang partai ya. Misalnya Kiai Cecep. Ya. Kiai Cecep itu sebenarnya saya dia kiai yang gaul. Tapi kalau lihat orangnya, kalem, gaul, dan kritis. Itu. Jadi masyarakat Jawa Barat itu ya umumnya memang kritis juga sih sebetulnya ya untuk beberapa orang atau tokoh tertentu ya. Cecep Halim adalah salah satu tokoh ya di Jawa Barat yang memang dia di Garut punya pesantren, ya itulah karena kritisannya, karena gaulnya cukup kuat sehingga dia cukup bisa dikenal ya gitu. Nah, kalau Kiai Kohar saya lebih melihat karena beliau punya masa itu apa sih kalau di Ridwan Kiai itu pengikut umat. Ya Kiai Kohar lebih kepada umat ya, lebih kepada umatnya gitu. Saya pikir ya wajar kalau beliau masuk di 5 besar. Ya terima kasih Kang Dindin. Memang ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan sama Kang Dindin ya. Kalau kita lihat Kiai Cecep itu kan kiai atau ulama yang pertama kali mencetuskan bersama-sama ulama Pulau Jawa menolak obor. Jadi ada semacam ketidaksukaan lah dengan proyek-proyek dari Cina ini. Kalau Kiai Kohar itu dari dulu memang adalah pejuang keadilan, ya, dan dia tergolong udah lama juga sih ya. Dia ahli strategi, ahli siasat, bahkan ahli perang lah kalau bisa saya bilang ya. Tapi ahli tata negara juga tuh. Yang satu lagi
Kang Rizal ini kita sebut Ustadz ya, Ustadz Rizal ini sama juga, dia pengetahuan umumnya sebagai advokat, tapi sebagai Ustadz juga tentu akan berbeda. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Kang Didin sama Kang Mehmet. Saya lupa memperkenalkan ini, Kang Mehmet ini adalah tokoh Jawa Barat, dulu masuk Damas, kemudian sekarang jadi tokoh juga dari Kadamas dan mantan birokrat lama, jadi sekda Cianjur, sekda di Purwakarta, kemudian kalau di tingkat provinsi jadi kepala dinas Budpar ya, Budpar. Jadi kalau Kang Didin ini dulu di LBHI di Jakarta ya, terus di sini juga di Bandung juga ada. Jadi memang ini dua-duanya juga masuk tokoh yang diperhitungkan kalau di Jawa Barat. Silakan. Iya, begini ya, ini memang menarik kalau ada beberapa sebut saja kiai, ustadz gitu ya, yang masuk pada jajaran polling ya. Ini polling politik ini menarik gitu, menarik. Begini ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa kiai-kiai ustadz yang kritis sekarang menjadi alternatif untuk bisa ditampilkan menjadi pemimpin bangsa ini, apakah di pusat atau daerah. Saya pikir bakal sampai ke situ nanti, bukan hanya di provinsi. Kiai atau ustadz yang kritis. Coba kita lihat bahwa saya katakan gaul itu dalam pengertian tadi, gaul dia tidak hanya berpengetahuan di konteks agama. Tadi dikatakan ya, seperti Pak Kohar ya. Memang saya juga perhatikan kalau bicara konteks ketatanegaraan ya, konteks kekuasaan itu, dia juga memahami. Saya perhatikan itu. Nah, di situ kelebihannya. Kan? Kritisnya juga sama. Kiai Cecep juga sama. Dia tidak berkutat di lingkungan pesantren. Kebetulan dia juga memang lulusan dari Kairo, Mesir ya. Ya pantas lah kalau dia tuh memang harus gaul. Nah, dalam konteks gaul ini termasuk Kang Rizal, bukan persoalan gaulnya. Ya saya tahu lah perkiraan ini masyarakat sudah sering membaca tulisannya, gitu loh ya, tulisannya. Dan tulisannya tuh kritis. Sebetulnya ketiga orang kiai ustadz ini masuk ke jajaran ini, sebenarnya ini menunjukkan bahwa betapa masyarakat Jawa Barat ini yang rindu dengan pemimpin-pemimpin yang insya Allah ke depan mestinya amanah. Ya, karena tiga orang ini selalu mengkritisi baik itu kaitan dengan kekuasaan maupun politisi yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Itu kerinduannya, diharapkan orang yang mengkritik ini bisa gitu. Sebab kalau ini nanti muncul lalu dia juga banyak dikritik karena nggak benar ya, itu jadi persoalan besar kan. Saya kira itu aja sih, walaupun tidak di posisi yang puncak, tapi ini menarik. Terima kasih. Ya, saya kira sejalan dengan pertanyaannya. Yang dua, ya, Kiai dari Garut, Kiai Cecep dan Ustadz Rizal Fadilah, itu dua-duanya mempunyai profesi yang sama. Sebagai akademisi dan juga sebagai dai, ya sama. Kalau Kiai Kohar kan lebih kepada dai, saya juga tidak mendengar kalau Kiai Kohar itu akademisi ya, tidak demikian. Tapi beliau kan kalau Kiai Kohar tadi sudah disebutkan oleh Kang Didin, beliau ini kan lulusan dari Al Azhar, ya, dari Mesir, ya. Dan beliau menurut cerita beliau juga sangat aktif berkomunikasi gitu, ya, secara sosial dengan di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya dulu ya. Dan dia Kiai Kohar itu jurusannya fikih, jurusan hukum. Sehingga ketika beliau melihat progres kegiatan-kegiatan di negeri ini,
yang kemudian muncul berkaitan dengan hukum, beliau bisa menjudge, bisa melihat gitu, ya bisa menilai, kok ini begini gitu. Karena kalau pada dasarnya kan kalau dari sisi ilmunya, ya ilmu hukum sama aja di mana-mana juga. Ya pasti ya, idealismenya apa, praktisnya apa, komponen-komponennya apa, ya. Bahkan kalau bagi Pak Kiai Kohar ya, hukum itu kan bukan hanya yang kita paham di sini ya, ditambahkan dengan sosiologi hukum ataupun psikologi hukum ya, itu bukan itu saja, tapi juga agamanya, sisi agamanya dia lebih kuat. Bahkan menurut saya beliau itu ya alhamdulillah bisa menyampaikan sebuah kajian-kajian ya yang komprehensif sekali gitu. Nah itu ya, dan ini bisa diterima oleh kalangan-kalangan, termasuk diantaranya mereka yang diperankan di dalam polling yang dilaksanakan gitu. Nah ini gitu. Jadi sekali lagi latar belakang yang bersangkutan itu juga betul-betul merupakan sebuah kelebihannya. Ya kelebihan. Jadi Kiai Cecep dan Kiai Cecep tidak melulu kepada dakwah, ya? Tapi agak berbeda dengan Rizal Fadilah. Dia tidak melulu memberi kuliah, tapi juga Nulis. dai-nya itu, peran dai-nya itu muncul di dalam tulisan-tulisan dan mungkin dalam kuliahnya juga. Saya kira itu. Terima kasih Kang Mehmet Hamdan. Jadi ini semacam closing statement aja bahwa akhirnya rakyat, terutama rakyat Jawa Barat itu merindukan seseorang yang berbeda dengan yang kemarin ya. Dan bukan hanya dua, mungkin dengan yang lainnya juga. Mungkin, karena yang lainnya juga ada kebaikan, ada kelebihan, ada kekurangan. Dan merindukan ulama, ya. Tapi ulama untuk semua orang, bukan ulama hanya untuk sebagian orang barangkali ya. Saya kira sama satu lagi tadi ada kerinduan karena yang laki-laki ini mungkin dianggap kurang greget gitu ya. Sekarang dengan nyoba juga barangkali yang perempuan ada yang greget ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, Kang Didin ya. Kang Mehmet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.